Oke, baru Haira. Oke, oke. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir, Hairasang. Oke, aku akan memulai share screen. Oh, Arifsang juga baru masuk. Oke. Aduh. Oke. Mana ya tadi? Oh, ini. Oke, karena nggak usah berlama-lama lagi, aku bakal mulai. Mana ya? Oh, ini. Oke. Oke, konbanwa minasan. Mohon maaf, ada sedikit keterlambatan. Nggak sedikit sih, hampir 30 menit, tapi aku bakal mulai sekarang. Hari ini adalah pertemuan ke-10 ya teman-teman. Jadi sisa pertemuan kita tinggal 3 kali lagi gitu. Oke, hari ini kita pertama-tama aku bakal ngambil bagian topik terlebih dahulu sebelum aku masuk ke pembahasan, maksudnya perkenalan, karena aku ngerasa perkenalannya kayaknya sangat menarik didengar. Jadi untuk pertama-tama aku bakal mengenalkan topik pembelajaran, yaitu adalah keluarga. Jadi selama kita mempelajari bab-bab sebelumnya, kita belum menyentuh bagian ini, bagian keluarga. Jadi aku bakal tanya nih, kyodai wa imasu ka? Apakah kamu punya saudara? Kemudian teman-teman bisa menjawab, watashi wa bla 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 ga imasu gitu. Saya mempunyai adik perempuan gitu, imasu gitu. Imasu itu ada, sedangkan imaseng itu tidak ada. Jadi watashi wa ototo ga imaseng, berarti aku nggak punya adik laki-laki. Oke, kemudian selanjutnya, watashi wa ototo ga imasu. Saya mempunyai adik perempuan, manusia gitu. Jadi ini adalah kalau misalnya diganti bisa nih pakai ini sobo, sofu, ryoshin, haha, cici, kyodai, imoto, ototo, ane, ani. Di sini menjelaskan kalau misalnya kata-kata ini yang di bawah ini adalah menjelaskan keluarga kepunyaan kita gitu, bukan kepunyaan keluarga orang lain. Ada panggilan lain kalau misalnya buat keluarga orang lain, tapi untuk keluarga sendiri kita memakai kata-kata tersebut, kata-kata yang di sini gitu. Seperti sobo, nenek, sofu, kakek, ryoshin, ortu, haha, ibu, cici, ayah, dan sebagainya ke bawah ya. Terus kalau misalnya kita punya banyak nih keluarga, apa sih yang dipakai? Masa kita cuma ngejelasin satu doang? Masa kita bilang aku punya adik perempuan doang gitu? Kan enggak ya. Jadi kita kalau misalnya mau seperti itu, kita memakai to dan gitu. Watashi wa ototo to sobo ga imasu. Saya mempunyai adik perempuan dan nenek gitu. Ini adalah kata-kata kepunyaan keluarga kita ya. Jadi yang di sini yang di sini adalah kepunyaan keluarga kita gitu. Oke? Teman-teman. Oh, tadi ada yang menjawab di WA kalau misalnya Azizah Sang tidak bisa ikut. Oh, gak apa-apa. Oke. Kimi no kazoku. Ini adalah kata-kata kosakata keluarga untuk keluarga orang lain gitu. Misalnya nih, Kimi no kazoku. Misalnya Haira-san. Misalnya Haira-san wa one-san ga imasu. Haira-san mempunyai kakak perempuan gitu. Haira-san wa one-san ga imasu. Atau enggak Haira-san wa imoto-san ga imasu gitu. Kenapa pakai sang? Kan kalau misalnya keluarga kita one-san, one-chan ya. One-san. One-chan. Tapi kalau misalnya kenapa pakai sang di sini? Karena biar terkesan lebih sopan gitu. Kenapa nggak pakai cang tapi pakai sang? Sama kayak ini, imoto sang. Imoto kalau di keluarga diri kita sendiri itu disebutnya cuma imoto gitu. Tapi kenapa pakai sang? Biar terkesan lebih sopan gitu aja. Otoso-san, one-san, oni-san, oto-san, oka-san, goryoshin, oji-san, oba-san. Ini juga nih, tadi kalau misalnya di keluarga kita sendiri, untuk orang tua, kedua orang tua, pakainya ryoshin. Tapi kalau misalnya di keluarga orang lain, pakai go ryoshin. Biar dia terkesan lebih sopan gitu, formal gitu.
Kenapa seperti itu? Ini adalah kimi no kazoku atau keluarga kamu, keluarga orang lain gitu. Ini disebutnya apa ya? Kalau gambar ini katanya disebutkan ini adalah keluarga Yamada-san. Jadi biasanya di Jepang apa ya? Itu tinggalnya bareng 3 generasi gitu. Ada kakek, nenek, terus ayah, ibu, terus anak-anak gitu. Jadi ini disebut Yamada-san no Gokazoku. Ini keluarga Yamada-san. Ini Goryoshin, ada Yamada-san, ada Ototo-san, Imoto-san. Gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Kita hari ini bakal super-super ngebut. Karena ya kita, ya mohon maaf ya. Oke, kita lanjut ke kanji. Yang pertama, teman-teman, kok nggak mulai? Oke, teman-teman ada yang tahu nggak ini kanji apa nih, teman-teman? Kalau misalnya ada yang bisa nebak, boleh. Mulut. Ya, benar banget. Ini adalah kanji mulut ya. Bener banget. Karena ini emang bentuknya mulut. Gitu. Tadi Reina-sang sama itu ya, Haira-sang bilang kanji mulut. Iya, bener banget. Ini adalah kanji mulut. Ini kayaknya sering banget ya kita lihat di mana-mana. Kalau misalnya mungkin kalau di anime juga kadang sering banget ada kanji seperti gini, kotak-kotak gitu. Tapi cara nulisnya harus diperhatikan ya. Cara nulisnya itu kiri dulu, terus baru kanan, terus ke bawah, terus yang bawahnya terakhir gitu. Ini adalah cara menulis kuchi atau mulut gitu. Kuchi. Cara bacanya ada iriguchi, ada koku, ada kuchi gitu. Ini adalah kanji mulut. Oke, kita ke selanjutnya. Ada yang tahu ini kanji apa, teman-teman? Matahari. Ya, ada yang bilang matahari. Arif-sang kanjima apa ya, kanjima Arif-sang, Haira-sang bilang kanji matahari. Kayak sepertinya Arif-sang bilang kanji matahari juga. Oke, bener banget ya teman-teman semuanya, pinter banget ya. Ini adalah kanji matahari atau hari atau tanggal. Jadi emang cara baca, cara mengartikannya tergantung apa ya, kata-kata yang digunakan pada saat itu. Seperti Nichiyobi atau ininya ada hari minggu gitu ya. Ini minggu, ini hari, ini Nichiyobi, ada yoka 8 hari ke-8 gitu. Berarti tanggal 8 maksudnya ya. Terus ini apa nih? Nikki atau diary, catatan harian maksudnya. Nikki, Nichi itu dari hari, sama ki itu dari menulis. Jadi artinya diary gitu intinya ya. Terus ada hanichi, hangnya setengah, terus nichinya hari, jadi setengah hari gitu. Dan seterusnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Kalau misalnya teman-teman bisa baca hiragananya di sini ada nih, ada kyo, ashita, kino gitu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Treng. Kayaknya gampang banget ya ini. Semuanya sepertinya bisa tahu ini kanji apa nih, teman-teman. Oh, Haira-san bilang kanji mata ya maksudnya. Arif-san juga bilang ini kanji mata. Oke. Sepertinya hampir semua orang bilang ini kanji mata ya, karena emang ada gambar mata di sini. Oke, kita lanjut. Ini bener banget ya, teman-teman. Ini kanji mata. Gitu. Cara baca kunyominya atau dari Jepang sendirinya itu adalah me. Terus onyominya atau dari Tionghoa itu moku gitu. Mokugeki maksudnya saksi mata gitu. Orang yang apa ya, melihat kejadian tertentu disebut saksi mata. Pakainya mokugeki gitu. Cara tulisannya ya bisa lihat sendiri teman-teman. Ada 5 coretan. Oke. Selanjutnya. Kok nggak mulai? Oke, dah. Teman-teman ini tahu nggak ini kanji apa, teman-teman? Oh, Haira-sang cepet banget ya. Sepertinya emang sudah belajar ya kanji kalau Haira-sang. Kanji kata Haira-sang kanji bulan gitu, teman-teman. Ada yang tahu lagi? Ada yang mau nebak lagi ini kanji apa? Atau memang sama Haira-sang? Aku juga kanji bulan, Kak.
Renaissance juga kanji bulan ya. Oke, kita coba lihat aja ya. Oke, bener banget ya teman-teman. Ini adalah kanji bulan gitu. Seperti cara baca bulan di Jepang itu tsuki ya, tsuki. Tsuki ga kirei, tahu gak anime itu? Kalau misalnya teman-teman tahu, tsuki itu artinya bulan. Terus gatsu juga cara baca dari Tiongkok, gatsu. Terus apa ya namanya? Maitsuki itu setiap bulan maksudnya, setiap bulan. Terus Shogatsu tahun baru, terus Chigatsu bulan Juli dan lain-lain. Ini adalah cara baca, cara menulisan tsuki. Oke, gitu. Oke, lanjut. Oh, coba teman-teman bisa nebak gak ini kanji apa? Ini sepertinya susah ya. Kecuali kalau misalnya emang tahu kanji apa ini. Apel kah? Haira-san bilang kanji buah apel. Apa? Kenapa? Apel gak sih? Ada yang bilang ini kanji apel nih. Apa ya, teman-teman? Emang ini tuh agak membingungkan sih, karena ini kanji awalnya bukan kanji gambar, jadi kanjinya tuh bukan memang dari gambar, tapi bukan maksud bentuknya gitu. Arif Sang bilang kanji potongan apel. Mungkin ya. Oke, kita lihat. Apa sih kanjinya? Ini ternyata kanji dalam, teman-teman. Jadi apel yang dipotong kan tadi kelihatan ya dalamnya ya. Maksudnya di situ, teman-teman. Jadi kanji dalam itu, kanji naka itu atau dalam itu diambil dari dalamnya apel gitu. Katanya seperti itu. Dan dalam bukan sebenarnya bukan cuma dalam ya, seperti kayak pertengahan juga bisa diartikan pertengahan, seperti Chugakko atau SMP gitu. Kalau misalnya Shogakko itu SD, jadi Sho itu kanji kecil ya, kanji kecil, terus kemudian tengah, terus kemudian besar. Jadi SD, SMP, SMA itu dari kanji dari ini seperti Shouchu sama Ko gitu teman-teman. Ini adalah kanji dalam. Sepertinya emang agak membingungkan, tapi gak apa-apa teman-teman. Kita lanjut saja. Coba teman-teman coba tebak ini kanji apa sih? Ini kelihatan sih ini kanji apa. Kalau misalnya udah pernah belajar. Krik-krik. Oke. Sepertinya pada bingung ya. Ini kanji apa ya? Haira Sang bilang kanji gorden. Gorden. Bisa jadi, bisa jadi. Apa tuh teman-teman? Ada yang bisa nebak gak? Arif Sang bilang kanji 4. Wah, kayaknya Arif Sang udah tahu nih kanji apa. Oke, kita lihat saja ya. Jadi katanya, ini adalah kanji 4, teman-teman. Kenapa kanji 4? Karena ini terdiri dari gigi. Jadi katanya ini adalah apa ya namanya, garis-garis gigi yang kemudian diluruskan, kemudian disimpelkan gitu. Jadi sehingga apa ya, urutan apa ya, bukan urutan, apa sih namanya, garis-garis tersebut dibilang ada 4 garis sehingga disebutnya 4 gitu. Itu adalah kan dasar kanji 4 gitu. Ada apa ya namanya? Yo, itu cara baca dari kunyomi atau Jepangnya. Yo, yoji, jam 4. Terus yotsu, yotsukado, perempatan. Yotsu atau 4 buah. Shi itu untuk onyomi ya, teman-teman. Oke. Kita super duper apa ya namanya, super duper cepet saja. Ini kanji apa nih teman-teman? Udah ada nih kanji ini. Ini sebenarnya ada 4 teori ya. Jadi aku menempelkan ada 4 bagian, 3 bagian maksudnya, gitu. Coba teman-teman bisa nebak gak ini kanji apa nih? Ada. Kenapa? Kenapa? Maaf, tidak kedengeran. Kenapa?
Itu tuh kayak air yang jatuh gitu loh, kayak air hujan yang jatuh gitu. Iya ya, di sini ada ya, salah satu gambarnya ada air yang jatuh gitu. Maksudnya kayak apa ya namanya, apa sih Indonesianya? Seperti air yang ada di atas terus kemudian pengen jatuh ke bawah gitu ya mungkin ya. Iya. Nah, bisa jadi. Ini sebenarnya itu tuh salah satu teorinya tuh sebenarnya. Apa nih? Arif Sang bilang kanji tetesan air. Mungkin bener banget ya yang tadi seperti dibilang. Kanji bawah. Kanji bawah. Ada yang bilang kanji bawah, ada yang bilang kanji jatuh. Coba ya kita lihat. Teman-teman, ternyata ini adalah kanji 100. Kenapa 100? Ayo kita lihat. Jadi katanya ada 3 teori. Salah satunya adalah ini nih. Teman-teman ada yang tahu itu gak sih kacang dongguri di Jepang? Itu bentuknya kayak gini kan? Tahu gak? Kacang dongguri. Dongguri sih sebenarnya bukan Iya, kacang. aku tahu. Bentuknya mirip kan ya sama yang buletan ini. Ya gak? Iya, benar. Iya ya. Ya kan? Jadi katanya Hyaku itu 100 itu maksudnya kalau misalnya di zaman dulu 100 itu adalah angka yang sangat-sangat besar gitu. Angka yang dibilang banyak gitu, intinya banyak gitu. Pada zaman dulu mereka belum bisa menghitung sampai 1000 atau 100.000 atau 100 juta atau nggak bisa sampai segitu. Sehingga dianggap 100 itu angka yang sangat banyak gitu. Jadi dianggap dongguri ini adalah kan dongguri kan bagian istilahnya bagian buahnya, bagian apa sih namanya menggendutnya itu sangat banyak ya, sehingga diambil dari dongguri ini kemudian dianggaplah ini hyaku gitu 100 gitu teman-teman. Ada teori kedua juga, air itu kan terdiri dari banyak apa ya namanya molekul intinya ya. Kalau misalnya teman-teman belajar di SMA nanti kalian belajar apa itu molekul. Jadi molekul ini adalah sebuah apa ya partikel terkecil yang berkumpul sehingga membentuk air gitu. Aduh sangat teoritis. Oke, sehingga apa ya isi air ini sangat banyak gitu. Jadi sehingga dianggap ini adalah dasar dari 100 gitu. Terus kemudian ada yang bilang juga ternyata 100 ini berasal dari tengkorak gitu. Gak tahu sih kenapa itu dari tengkorak, tapi katanya itu dari tengkorak gitu. Intinya seperti itu, teman-teman. Dan sehingga ini disebut hyaku atau 100. Di hyaku ini nggak ada kunyomi ya. Jadi asli dari Tiongkok semuanya kata-katanya. Gitu, teman-teman. Ada hyakunying atau 100 orang, ada byaku atau sambyaku atau 300, ada pyaku atau ropyaku 600. Oke gitu, teman-teman. Ada lagi gak ya kanji? Aku lupa. Ini. Kayaknya ini terakhir deh. Kanji untuk kanjinya. Ada yang bisa nebak ini apa? Kan tadi udah tuh mata tuh. Ini apa sih? Ada yang bisa nebak? Hai Rasang bilang kanji gerak. Mata kaki. Mata kaki. Bisa ya. Tapi kenapa mata kaki kayak gitu ya? Ada yang bisa nebak lagi? Arsang tidak mau nebak. Bisa juga mata kaki kata Arsang. Oke. Kita langsung lihat saja ya. Oke. Ini adalah kanji melihat. Jadi beda ya, kanji mata sama kanji kaki. Jadi katanya ini adalah kanji dari mata dan kanji orang. Jadi intinya orang yang sedang melihat gitu. Ini kanji bagian kaki intinya ya, katanya teman-teman gitu. Jadi kanji miru, mieru, miseru itu adalah semuanya melambangkan melihat, bukan mata. Kalau mata kan bagian dari badan ya, tapi kalau misalnya kanji miru ini bagian dari kata apa ya namanya predikat atau kata apa sih namanya kalau di Indo, kata verba. Aduh susah ya kalau misalnya aku bingung juga gimana ya. Ya gitulah intinya.
Ini adalah kanji melihat, teman-teman. Ya. Aku lupa menambah apa sih bagian kuisnya, tapi nggak apa-apa deh, nggak usah. Oke. Sebenarnya aku abis ini mau memberi kalian sebuah cerita gitu ya, teman-teman. Ada yang mau denger gak cerita Momotaro? Ada yang tahu gak sih cerita Momotaro itu apa? Enggak, ceritain Kak. Enggak. Haira-san juga bilang enggak ya. Oke. Ini tuh sebenarnya cerita legenda mungkin ya. Karena ini diambil dari kisah masa lalu. Oh, Reina-san bilang Itu kayak dongeng gitu ya Kak? ya, seperti dongeng. Jadi ini dongeng versi Jepang. Jadi dongeng-dongeng yang ada di Jepang gitu, teman-teman. Oke, kalau misalnya udah pada siap, wow, aku baru lihat lagi siapa yang datang lagi. Ternyata udah banyak lagi ya. Oke, lanjut saja. Aku bakal memberikan kisah. Oke, ceritanya adalah Momotaro. Oke. Dahulu kala ada seorang kakek dan nenek yang tinggal di sebuah gubuk. Kemudian si nenek pergi ke sungai dan dia pun menjalankan rutinitas sehariannya, yaitu mencuci pakaian. Kemudian tiba-tiba dia menemukan sebuah peach, buah persik, mengalir dari atas sungai. Kemudian dia pun mengambilnya. Dia pun membawa buah itu ke dalam gubuk dan menunggu kakek datang. Kemudian ketika kakek datang dan mereka berdua pun membukanya, tiba-tiba keluarlah sebuah cahaya dan seorang bayi. Seorang bayi yang ada yang nangis kejer dan mereka pun merawatnya sampai besar. Si bayi tersebut pun tumbuh dengan cepat dan dia pun menjadi anak yang baik hati dan cerdas dan kuat. Dia pun sering membantu kakeknya untuk menebang pohon di gunung. Suatu hari ada seekor elang terbang di atas langit dan berbicara kepada Momotaro. Momotaro yaitu seorang anak yang yang berkembang, yang diasuh oleh kakek dan nenek. Dan elang pun bilang, ayo pergi ke Onigashima, ayo pergi ke Onigashima. Kemudian si Momotaro meminta izin kepada kakek dan neneknya untuk pergi ke Onigashima. Tapi pada awalnya kakek dan nenek tidak mengizinkan Momotaro untuk pergi ke Onigashima. Tapi akhirnya kakek dan nenek pun mempersiapkan pakaian dan bekal untuk Momotaro untuk pergi ke Onigashima. Sang nenek pun memberikan Momotaro sebuah kibidango, yaitu sebuah dango untuk menjadi bekal pergi ke sana. Kemudian di jalan, dia pun bertemu seekor anjing. Kemudian seekor anjing pun bertanya, Momotaro, apa itu yang kamu bawa di tangan kamu? Terus Momotaro menjawab, ini adalah kibidango, bekal untuk pergi ke Onigashima. Apakah kamu ingin pergi ke Onigashima bersamaku untuk melawan Oni atau monster? Kemudian anjing itu pun menjawab, iya aku mau, berikan aku satu kibidango. Kemudian di tengah jalan, ia bertemu lagi dengan seekor monyet. Kemudian monyet pun bertanya, Momotaro, apa itu yang kamu pegang di tangan kamu? Terus Momotaro pun menjawab, oh ini adalah kibidango. Apakah kamu ingin pergi ke Onigashima bersamaku untuk melawan monster bersama-sama? Kalau misalnya mau, aku akan memberikan kamu kibidango. Kemudian monyet pun menjawab, iya aku mau, berikan aku kibidango.
Kemudian dia bertemu di tengah jalan lagi bersama anjing dan monyet, bertemu lagi dengan seekor burung. Seekor burung pun bertanya, Momotaro, apa itu yang kamu pegang di tangan kamu? Kemudian Momotaro menjawab, ini adalah kibidango, ini adalah bekal untuk aku pergi ke Onigashima. Apakah kamu ingin pergi bersamaku menuju Onigashima? Akan aku berikan kamu kibidango. Kemudian burung pun menjawab, iya aku mau, berikan aku kibidango. Kemudian mereka pun melewati sungai, melewati lautan, dan akhirnya singgah di Onigashima. Kemudian mereka melihat sebuah gerbang yang besar, dan si burung pun pergi melewati bagian atas gerbang, kemudian melihat ke arah sekitar. Kemudian si burung pun bilang kalau misalnya semua orang yang di dalam gerbang itu tertidur. Kemudian si monyet pun naik ke atas, kemudian membuka gerbang dari dalam. Kemudian si anjing mendorong gerbang tersebut sehingga Momotaro dan teman-temannya bisa masuk ke dalam. Kemudian si Momotaro masuk melewati gerbang tersebut dan teriak kepada si monster, dan mereka pun berperang. Momotaro berperang habis-habisan melawan monster, kemudian akhirnya mereka pun menang. Dan mereka pun membawa pulang harta karun dari Onigashima. Dan mereka pun balik ke kampung. Akhirnya mereka pun hidup bahagia bersama-sama keluarga mereka. Dan setiap hewan yang pergi bersama Momotaro mendapatkan hadiah sebagai imbalannya. Oshimai. Gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Iya Kak, aku pernah dengar cerita ini. Reina-san pernah dengar cerita itu ya? Wah, sepertinya ada yang baru masuk ya. Aku baru ngeh juga. Siapa nih yang baru masuk? Haira-san bilang, wow seru. Gitu teman-teman. Wow. Ada yang mau berkomentar lagi? Adakah yang mau berkomentar lagi? Oke. Gimana ya? Aku juga bingung. Bentar, ada hewan. Bentar. Casang baru masuk. Ya, sebentar lagi sebenarnya udah mau selesai sih, Casang. Oke. Jadi ceritanya seperti itu. Ada gak sih makna yang bisa diambil dari kisah tersebut? Kalau misalnya ada, ada yang bilang, Haira-san dikirain aku bakal gak dikasih danggonya. Ya dikasih lah gitu. Emang ceritanya intinya adalah danggo yang dikasih ke hewan, kemudian hewannya bantu gitu. Cerita awalnya emang seperti itu ya, Haira-san. Sebenarnya cerita kenapa? Emang hewan-hewannya suka ya Kak? itu dongeng doang. Itu dongeng doang. Kebalik, harusnya dikirain aku gak bakal dikasih danggonya. Maksudnya Momotaronya pergi sendiri gitu ya, Haira-san. Oke. Oke, aku pengen denger dong makna yang bisa diambil atau hikmah yang bisa diambil dari cerita tadi. Tadi sepertinya ada yang baru masuk, tapi nggak apa-apa deh. Aku pengen denger dari siapapun yang bisa ngambil hikmahnya. Ayo nih. Hikmahnya kalau menurut aku itu kayak saling berbagi gitu, terus saling menolong. Bener banget ya. Bener banget ya. Tadi hewan-hewan, karena si Momotaronya ngasih kibidanggonya, sehingga teman-temannya juga membantu untuk melawan monster yang ada di Onigashima gitu ya. Tadi sebenarnya Reina-san bener banget ya. Itu hikmah utamanya yang diceritakan di kisah ini. Sebenarnya ini ceritanya
kalau misalnya dibilang karena emang dongengnya turun temurun, jadi cerita aslinya tuh bukan cerita aslinya sih, versinya tuh ada banyak gitu teman-teman. Tapi yang paling dikenalkan di apa sih namanya, dikenal di masyarakat Jepang itu adalah Momotaro atau kisah yang tadi gitu. Jadi ada banyak versinya, ada kalau misalnya teman-teman pernah lihat itu apa sih namanya, Mario dan Luigi, aku nggak tahu Indonesianya apa, itu tuh kan ada Princess Peach ya, itu tuh ceritanya, ada salah satu ceritanya di game itu yang Mario itu ngelawan monster, terus kemudian apa sih, bantu si princessnya keluar dari apa sih, dari tahanan tersebut gitu. Ada yang seperti itu. Dan itu terinspirasi dari kisah Momotaro juga, teman-teman. Gitu ya. Aduh, kok aku kelibet ya hari ini ya. Nggak apa-apa ya. Gitu, teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kalau misalnya nggak ada, aku bingung. Oke. Sepertinya tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke, berarti Sensei maaf banget, Casang, nggak apa-apa, Casang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena aku juga sebenarnya telat ya hari ini, telat 20 menit, tapi nggak apa-apa. Hari ini aku berhasil mempersingkat waktu menjadi 40 menit juga. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-10 ya teman-teman. Aku mau ingetin lagi. Jadi pertemuan kita tinggal 2 kali lagi nih teman-teman. Tadi gimana? Casang tadi aku mangan terus watch video. Oke, makan terus watch video ya maksudnya. Oke. Gak apa-apa. Aku juga sebenarnya lupa ya tadi. Gak apa-apa, semuanya bisa hilaf. Jadi bisa mohon dimaafkan ya kalau misalnya ada kesalahan. Mungkin aku sebelum tutup, sebelum penutupan aku minta untuk foto dulu ya teman-teman, untuk untuk mendokumentasikan hari ini. Oke. Bagian operator boleh minta difoto dulu. Iya, aku lupa ngidupin kamera. Aduh, lupa lagi. Bentar ya. Hairasang udah siap nih. Oke. Bentar ya. Aku bingung. Ya, di foto dulu ya. Tadi udah di foto semuanya. HP Umi. 1, 2, 3. Udah, apakah sudah difoto? Iya, udah tinggal ditaruh di grup aja ya. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir hari ini. Oke, kalau misalnya ada yang berpuasa, besok berpuasa, jadi semangat puasanya lagi, karena bulan ini adalah bulan yang sangat berkah, jadi semoga pembelajaran hari ini bisa diambil ya teman-teman. Oke, untuk hari ini sampai di sini saja. Kalau misalnya ada yang mau live boleh. Mohon maaf bila ada kesalahan, ada kesalahan kata yang aku ucapkan atau misalnya sengaja atau tidak sengaja. Oke, terima kasih untuk Hairasang, Arif Sang, Raina Sang, Rea Sang, Zaza Sang, dan Cha Sang yang udah datang ya, meskipun ada yang terlambat. Gak apa-apa, aku sangat menghormati dan aku sangat bahagia sekali udah datang hari ini. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh tutup videonya, tutup kameranya, boleh live teman-teman. Oke, terima kasih. Arigato, Cha Sang. Arigato. Oke. Boleh live teman-teman. Terima kasih ya.